Halo, perkenalkan nama saya Absalom Juan Kamlasi dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan apa itu laïcité. Laïcité adalah prinsip sekularisme di Prancis yang menentukan pemisahan antara negara dengan agama. Konsep ini mulai berkembang sejak Revolusi Prancis yang diresmikan dalam undang-undang pada tahun 1905. Inti dari laïcité adalah bahwa institusi negara dan publik tidak boleh berafiliasi dengan agama tertentu atau mendukung praktik keagamaan. Dalam hal ini, laïcité berfungsi untuk melindungi kebebasan beragama dan memastikan bahwa negara bersikap netral terhadap semua agama. Prinsip ini diterapkan dengan tegas di institusi-institusi publik, sekolah-sekolah, dan kantor pemerintahan. Salah satu bentuk penerapannya adalah larangan simbol-simbol keagamaan seperti hijab, tanda salib besar, atau simbol agama-agama lainnya. Meskipun laïcité bertujuan untuk menghormati keberagaman dan menjaga kebebasan keagamaan, penerapannya seringkali menjadi kontroversial, terutama di komunitas yang merasa kebijakan ini membatasi ekspresi agama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Maulana Adam Saputra dari kelas C NIM 13124000124. Saya akan menjelaskan apakah laïcité cocok diterapkan di Indonesia. Laïcité adalah prinsip permisahan antara agama dan negara yang diterapkan di Perancis. Konsep ini menekankan bahwa negara harus bersifat netral terhadap agama, tidak mendukung atau mengintervensi urusan agama dan sebaliknya, serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Apakah laïcité cocok diterapkan di Indonesia? Jawaban ini bergantung pada beberapa faktor sosial, budaya, dan politik Indonesia yang unik. Mari kita lihat beberapa pertimbangan untuk menilai kesesuaian laïcité di Indonesia. Yang pertama, konstitusi Indonesia dan agama. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa agama, meskipun bukan menjadi dasar negara, tetap memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, dalam UUD 1945 terdapat ketentuan yang menjamin kebebasan beragama, tetapi negara juga memberi pengakuan terhadap agama-agama tertentu seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu, laïcité di Perancis mengutamakan pemisahan yang lebih tegas antara agama dan negara. Perancis bahkan melarang simbol-simbol agama dalam ruang publik seperti sekolah atau instansi pemerintah. Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan pengakuan terhadap berbagai agama cenderung lebih inklusif dan tidak mengadopsi prinsip pemisahan yang kaku seperti laïcité. Yang kedua, keragaman sosial dan agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang keanekaragaman agama yang sangat tinggi. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi ada juga sejumlah besar penganut agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Dalam konteks ini, prinsip laïcité yang tegas mungkin sulit diterapkan secara langsung karena negara Indonesia sudah sejak awal mengakui keberagaman ini dan menciptakan kebijakan yang menghormati perbedaan tersebut. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga toleransi dan kebebasan agama. Di beberapa daerah, ketegangan agama bisa muncul dan ketegasan dalam pemisahan agama dan negara seperti laïcité mungkin dianggap mengancam kebebasan beragama yang selama ini dijamin konstitusi. Yang ketiga, di Indonesia agama memainkan peran yang signifikan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.
partai-partai politik, tokoh agama, dan kelompok-kelompok keagamaan seringkali memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan negara. Pemisahan yang ketat antara agama dan negara seperti yang diterapkan di Perancis bisa sulit diterapkan di Indonesia, di mana politik dan agama seringkali saling terikat. Yang keempat, toleransi dan kebebasan beragama. Indonesia mengutamakan prinsip toleransi beragama meskipun ada tantangan dalam penerapannya. Sistem pluralisme yang ada di Indonesia lebih menekankan pada penghormatan terhadap keragaman agama dibandingkan dengan prinsip netralitas ketat seperti dalam laicite. Toleransi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial Indonesia. Meskipun implementasinya masih perlu perbaikan. Yang kelima, implementasi laicite di Indonesia. Jika prinsip laicite diterapkan di Indonesia, bisa jadi akan menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok agama yang merasa hak-hak mereka terancam. Misalnya, larangan mengenakan jilbab di sekolah-sekolah atau pembatasan penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik bisa memicu kontroversi. Mengingat banyak warga Indonesia yang sangat menghargai ekspresi agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, laicite dengan prinsip pemisahan yang tegas antara agama dan negara mungkin tidak sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia. Mengingat nilai dasar Pancasila yang mengakui keberagaman agama dan memberikan ruang bagi praktik keagamaan dalam kehidupan publik. Penerapan laicite yang kaku mungkin tidak akan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia yang mengedepankan toleransi dan inklusivitas. Namun, Indonesia dapat mengambil beberapa elemen dari laicite seperti memastikan netralitas negara dalam hal kebijakan publik yang tidak memihak pada agama tertentu, sambil tetap mempertahankan kebebasan beragama dan menghormati keragaman agama yang ada di masyarakat. Penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan menghormati keragaman agama tanpa mengekang ekspresi keagamaan yang ada dalam masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Octavia Putri. Saat ini saya sedang bersama Kak siapa? Sarah. Kak Sarah, menurut kakak lebih penting hukum agama atau hukum negara? Menurut aku sih keduanya itu memiliki peran penting dan saling melengkapi. Hukum agama didasarkan pada keyakinan nilai-nilai spiritual, sedangkan hukum negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Maka dari itu, hukum agama bisa memberikan nilai moral dan etika bagi individu yang memeluk agama tersebut. Hukum negara diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat yang memiliki ras dan suku agama yang berbeda. Baik, terima kasih Kak Sarah atas pendapatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.